Jalan. jalan. Tapi ini kejadian di beberapa pasien. Udah beberapa pasien. Akhirnya sekarang jadi golden standard. Iya tadi ya, aku jadi golden Heeh. standard. Karena berhasil, akhirnya dipakai. Sampai sekarang gitu terus. Already RC. Makanya Mantap. sudah sepuh. Jadi mereka ngobrolnya pakai Jawa-Jawa yang Kroma. kromo. Wes aku nggak iso. Tapi tak coba belajar. Akhirnya saking keselnya yang diajak ngomong, wis Tri, kamu nggak usah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja. Gitu. Ya gitu di Jogja. Oh ya, lucunya di situ ya. Iya. Ya, iya kan. Ya, jadi Royal Canin itu didirikan sama dokter hewan. Oh, Jadi namanya Jangka Tari. Jadi memang usianya sudah segitu. udah lama ya. Udah lama. Terus 50 tahun itu termasuk ke Indonesianya udah berapa lama? Mungkin sekitar 10 tahun. Jadi, Oh, halo Dokter Tri, selamat sore. halo Dok Rama, selamat sore. Gimana kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Dok Rama sendiri? Oh, yo selalu baik. Cuman agak pilek aja aku hari ini. Oh, Soalnya aku habis ini sakit kan, dua anak. Aku punya anak 2 toh, terus sakit. Sekarang mereka sembuh gantiin ke aku. oh ketularan. Pasti kayak gitu. Jadi gue udah punya anak kan. Punya. Nanti lah kayak gitu. Satunya sakitnya anaknya sembuh, hati bilang gak bapak ya ibunya. Biasanya gitu. Sekarang sibuk apa, Dokter? Aku sekarang sibuk. Ya kebetulan sudah ada baby yang punya anak 1. Terus sekarang sibuk ya kerja sih. Di mana? Di Royal Canin. Royal Canin pakan itu. Ya, pakan. Jadi untuk pakan anjing kucing. Oh, lah ya, Royal Canin itu kayak gimana? Royal Canin. Royal Canin itu, jadi aku ini kan, jadi Royal Canin itu kan pusatnya itu ada di Perancis, kemudian ini ada perwakilan kantornya di Indonesia, jadi Royal Canin Indonesia. Nah aku tuh di divisi vetnya. Jadi kan pakannya itu ada macam-macam nih, ada yang untuk breeder, ada yang untuk pet shop yang biasa untuk hewan-hewan sehat. Nah aku yang untuk hewan sakitnya, jadi vet, produk-produk vet. Oh, berarti kan yang khusus untuk treatmentnya. Betul. Karena ada 2 kan, yang sehari-hari sama satunya yang untuk treatment. Betul. Oh, itu di Prancis. Berarti terus di Prancis kan? Terus sekarang punya di Indonesia. Ya kantor perwakilan, jadi Royal Canin Indonesia. Oh, ya ini ya. Soalnya kan gini, brand RC itu kan nempel di kita tuh. Katanya sudah 50 tahun lebih. Ya, jadi Royal Canin itu didirikan sama dokter hewan. Oh, Jadi namanya Jangka Tari. Jadi memang usianya sudah segitu. udah lama ya. Udah lama. Terus 50 tahun itu termasuk ke Indonesianya udah berapa lama? Mungkin sekitar 10 tahun. Jadi, Oh, ya soalnya aku dulu waktu aku masih masih mahasiswa itu kan yang nempel di kepala aku kan. ya pas RC. kuliah ya. Heeh. Apa produk apa? JFC. Yang enggak dulu waktu kuliah ya, waktu kita belum tahu itu ya, yang penting RC gitu. Oh, Bukan yang makan treatment. Ternyata pas setelah lulus itu kan aku baru tahu, oh ternyata ada yang khusus buat penyakit gastro, ada yang penyakit ini gitu. ya macam-macam. Jadi ada 6, kita sebutnya teritori. Jadi ada urinary, dermatologi, gastro, weight management, health management, kayak vital support. Jadi lengkap sih. Berarti lengkap ya? Paling lengkap ya? Lengkap. Secara SKU-nya lengkap. Soalnya ada, kita itu brand kompetitornya mungkin RC itu masuk itu ya. Gitu. Ada ini. Ada dia ngasih sponsor ini. RC mau gak kasih sponsor? Oh, boleh nih. Like kasih sponsor itu turun gak apa-apa wis. Turun. Ayo. Bener ya? Boleh ganti sekarang. Boleh deal ya? Boleh deal. Oke. Ayo. Oh iya. Lucu ini. Izin ya. Iya. Sini. Nah, ini Pak turun pelan-pelan. Hati nih, kontrak selesai ini. Sama ini. Oh ini ada ininya. Oh, Nino. Taruh sini. Iya kan kita kan dulu ada ini kan, problem itu masuk sini RC. Dulu itu ya di kepalaku waktu masih kuliah kan, ya brand kan nggak banyak kan. Terus yang nempel banget. Jadi ibaratnya top of mind-nya kita itu kan RC. Gitu. Terus tugasnya dokter di RC Ya aku tugasnya itu aku sebagai namanya Business Development Manager. Jadi
Aku penempatannya di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur Di aja. Jawa Timur aja. Dulu sempet pas awal 1 tahun pertama aku pegang Bali Nusa Tenggara juga, tetapi sekarang sudah ada pemekaran, mesti ada BDN orang baru di sana, jadi aku pegang khusus Jawa Timur. Oh, Jawa Timur marketnya bagus ya. Seru sih, seru, makanya seru. Seru. Soalnya kan ya kan kota besar toh, ada Betul, Surabaya, ada Malang, ada Sidoarjo. Kan betul. lumayan lah. Tier 2 kota di sini kan ya cukup ramai kan. Betul, apalagi Surabaya kan itu battleground kan. Iya, betul. Betul. Aku kan punya klinik, depannya klinikku aja klinik yang lain. Saking rapatnya. Ada kan, aku punya klinik di Kedurus, depannya itu ada pom bensin. Nah, depan sampingnya pom bensin, di dalamnya pom bensin itu ada klinik hewan. Saking Berapa rapatnya. meter itu jaraknya? Ya habis jalan sih, kayak di sini terus ternyata di depan ada pom bensin, ya di dalam pom bensin. Gitu ya. Pernah ke tempatku yang Kedurus kan? Yang ini kan Lingkar Satwa ya? Ya Lingkar Satwa. Ya, aku pernah diceritain sih, katanya ada yang deket. Di sini tuh banyak, di daerah Rungkut malah apa ya? Banyak wis. Di Rungkut itu paling ada 25-an klinik berdekatan gitu Rungkut. Terus bikin jatim sendiri paling bisa. Tapi aman ya dok ya, meskipun berdekatan. Aman. Kalau dari aku sih nggak pernah ngerasa itu kompetitor ya. Jadi misalkan kita bisa kolaborasi gitu. Misalkan butuh untuk kelengkapan cek darah atau apa gitu, diagnosis itu saling bantu ya, bisa kolega kan. Kalau kita nggak pernah kayak menjatuhkan sesama kolega kan, setahu sih jauh nggak pernah deh. Terus RC juga kayak apa ya, jadi golden standard deh tempat. Kan gitu. Keren ya RC. Kok bisa sih? Aku pengen tahu kok bisa sih RC bertahan di Indonesia. Kalau menurutku ya, kalau misalkan ini aku sebagai business develop manajernya RC, terutama yang vet. Jadi kalau misalkan di Royal Canin itu, terutama yang vet itu emang benar-benar pertama kita kan secara perusahaan kan basicnya itu emang science. Kita berdasarkan science. Jadi kita mau develop produk pun kita benar-benar ngecek itu tuh ada apa sih sebenarnya sainsnya gitu. Makanya ada produk breed nih. Produk breed itu misalkan Persian, mungkin dokter pernah dengar ya, Persian, BSA. Nah itu emang di-develop khusus untuk mereka gitu, breed mereka gitu. Bahkan bentuk kibelnya itu disesuaikan dengan bentuk kibelnya Persian. Oh, jadi disesuaikan sama bentuk mulutnya. Ya, kan bentuk mulutnya beda nih karakternya. Nah itu disesuaikan supaya begitu pas makan tuh kan gaya makan Persian kan beda. Nah itu disesuaikan kibelnya, jadi sampai segitunya. Nah kemudian kalau yang untuk vet, nah karena kita menyadari kalau bisnis apa ya kita sebut ya driver ya, maksudnya bisnis penggeraknya produk vet itu kan dari rekomendasi dokter. Jadi secara ideal kita pengen rekomendasi itu terjadinya di ruang praktek sama dokter hewan. Jadi kita emang pengen mensupport dokter-dokter hewan itu. Karena gimana dokter bisa merekomendasikan kardiak, renal kalau misalkan secara alat yang nggak lengkap, kemudian knowledge-nya juga kurang atau belum lengkap, makanya kita pengen bantu di situ juga untuk support. Makanya suka ada support edukasi. Terus nanti ada kayak support alat gitu. Karena untuk mendukung diagnosa dan knowledge-nya dokter-dokter gitu. Oh iya kan, menurutku yang paling rajin produknya paling rajin mengedukasi kan juga dari RC kan. Betul. Kayak ada seminar, betul, ada workshop kayak gitu-gitu kan. Benar. Keren loh menurutku. Soalnya kan mungkin ya kayak biasanya kan dokter-dokter yang baru yang apa ya, barusan lulus lah. Mungkin secara teori mereka belum sebegitu paham, tapi karena sering ikut seminarnya RC, akhirnya oh ternyata urinary itu ternyata penyakitnya seperti ini treatmentnya. Selain treatment obatnya, kan juga ada treatment untuk pakannya. Benar. Ya, soalnya ternyata dok pakan itu juga masuk di ini dok pedomannya Wasafat. Jadi organisasi dokter hewan praktek hewan kecil gitu ya, dia bilang ada 5 nih tanda vital. Nah salah satunya itu nutrisi. Jadi nutrisi itu harus terjadi, maksudnya harus ketika di ruang praktek dokter tuh harus selain denyut jantung, kemudian pernapasan, temperatur. Nah itu nutrisi juga harus ada istilahnya terjadi obrolan di situ, merekomendasikan nutrisi, assessment nutrisi gitu. Karena
nutrisi itu ternyata menjadi jadi apa ya, mendukung kesejahteraan sama kesehatan hewannya gitu. Oh iya, berarti ini ya, lengkap banget ya ini ya. Jadi Betul. kita nggak hanya mikirin tentang makan si kucing makan ini gitu, tapi ternyata kandungan nutrisinya Betul, dihitung, betul, disesuaikan, betul. Bahkan yang breed tadi kan, sampai disesuaikan dengan breed itu. sampai kibelnya, bentuk mulutnya, bentuk rahangnya. Betul. Iya sih. Jadi yang aku lihat Royal Canin itu dia emang fokus kenapa terutama di vetnya ya karena ya tadi latar belakang tadi gitu. Pendirinya juga dokter hewan, kemudian juga kopas atau apa ya maksudnya titik fokusnya Royal Canin itu ya anjing kucing itu gitu. Oh. Loh, kan dulu katanya timku ini, dulu kan di pekerja sebelum di RC di ayam. Oh, Kok bisa kan beda banget ya dari ayam terus ke hewan kecil itu. benar-benar. Jadi awal aku lulus tuh aku kerja di ini jadi apa ya disebutnya? Teknik sales TSF, Technical Sales Harus seperti apa nih? Representative. Jadi itu kalau misalkan dokter tahu nama perusahaannya Medio. Jadi aku kerja waktu itu di Jogja. Obat ya berarti itu. Obat vaksin gitu-gitu. Penempatannya aku di Jogja selama 2-3 tahun. Jogja. Dokter Tri emang asli Jawa? Enggak. Orang tuaku tuh Jogja dua-duanya. Cuman orang tua merantau ke Banten, terus ketemu di sana ya akhirnya tinggal di Banten. Jadi aku sebenarnya orang Banten sih. Makanya mukanya sih kayak Jawa ya. Jawa nggak sih? Enggak. Nama mungkin Jawa ya. Betul, nama Tri. Tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Nah ya itu. Apa enggak culture shock? Justru. Nah ini ada cerita lucu ya dok ya. Jadi aku kan awal kerja itu di Jogja. Nah aku kan ngeklaim diriku emang asli Jogja ya. Karena emang betul orang tua ibu bapak Jogja. Kerjalah di Jogja. Aku dikasih customer yang sudah sepuh. Jadi mereka ngobrolnya pakai Jawa-Jawa yang kromo. Wes aku nggak iso. Tapi tak coba belajar. Akhirnya saking keselnya yang diajak ngomong, wes Tri kamu nggak usah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja. Jadi itu di Jogja. Oh ya lucunya di situ ya. Iya. Iya kan. Terus sekarang di Surabaya culture shock lagi loh. Kan gini, Jogja mungkin kan terkenal bahasanya mungkin lebih kalem gitu. Kalau di Surabaya kan lebih cepet, apa suaranya lebih kencang gitu. Itu nggak belajar lagi, Karena kan tapi untungnya gini, setelah aku di Jogja kan slow living ya, alon-alon nyetir juga alon-alon gitu ya, ngapain sih kenceng-kenceng gitu. Terus aku pindah tuh ke Zoetis. Jadi setelah di Medion aku pindah ke Zoetis di ayam juga. Nah itu kan penempatan di Jakarta tuh, ya itu kan macet-macet juga tuh. Nah aku pernah dikomplain sama bosku gitu. Ngapain kamu pelan banget bawa mobilnya? Ya udah masuk gitu kan. Kenapa harus nunggu dulu dia masuk gitu. Nah itu paling culture di situ. Nah setelah dari Jakarta ke Surabaya sih sebenarnya nggak jauh beda. Gitu. Terus ya kalau Jakarta Surabaya mah nggak beda jauh lah. Sama penduduknya juga banyak, rame. Banyak apa namanya sen kanan belok kiri. Ya ibu-ibu biasa. Pakai metik. Betul. Ras terkuat. Terus nggak bisa diapa-apain. Aku kalau nyetir juga gitu. Kalau misal bawa mobil nih, depan ada ibu-ibu bawa metik, wah wis, dredeg. Malah lebih takut daripada ketemu ini motor-motor gitu. Misalkan klub motor gitu, aku masih ngerasa aman. Tapi kalau udah ya kadang cuma lebih sering aja ibu itu tiba-tiba sennya kiri, tiba-tiba dia beloknya ke kanan. Susah itu. Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Tapi kan pas di RC ini nemu enaknya nggak? Beda sama yang sebelumnya? Iya kan soalnya aku lama di Unggas nih di ayam-ayam, terus aku pindah ke Royal Canin yang secara bisnisnya kan pet animal. Ya cukup awalnya sih cukup ini ya, maksudnya ada perbedaan kan secara kultur customer juga gitu. Tapi ternyata seru ya dok ya, maksudnya aku lihat sekarang juga banyak lulusan-lulusan yang buka praktek baru, klinik-klinik baru. Jadi secara bisnis itu growth-nya masih oke dibandingkan di ayam itu kalau aku lihat sudah jenuh dok secara bisnis karena sudah besar gitu kan. Nah kalau di pet animal ini growth-nya masih oke banget. Bisa sih. Soalnya kalau di ayam kan monopolinya udah ada kan.
pakan aja udah ada yang ngontrol gitu. benar. Terus ayamnya juga ada yang ngontrol. Kalau hewan kecil di Indonesia itu masih Benar. ibaratnya kalau kue-kuenya masih Masih banyak besar. lah. Benar. Jadi kalau katanya gini, perkembangan pet animal itu sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Iya, Jadi kalau betul. misalkan kita masih berkembang, berarti masih gapnya Masih jauh. masih hijau lah tuh, masih banyak. Soalnya kalau dari riset itu 2029 kan aku juga ngeriset kayak gitu kan. 2029 itu nanti pet care, bisnis di bidang pet care itu growth-nya $100 juta. Nah, Dari 2024 nanti ke 2029. Jadi gede banget, benar. gede banget. Ya enak lah. Benar. Nah itu juga salah satu concern di Royal Canin. Jadi kami kan suka ada riset juga tuh dok tiap tahun. Jadi ada namanya vet visitasi. Jadi angka kunjungan pet owner ke vet. Nah itu juga ya meskipun sekarang tuh masih kecil ya dok ya, mungkin 20-25%. Bayangin itu dari populasi hanya kucing sekian juta gitu ya, yang baru datang tuh mungkin hanya 20, baru 30%, 20-an% lah dok. Jadi gapnya masih Masih lebar ya. lebar banget. Makanya sekarang banyak fakultas kedokteran hewan baru kan buka, yang dulunya mungkin ada hidup ya. Kan ini serangan Ya? 10, 11, terus ada lagi kan 3 itu udah mengajukan yang baru. Betul, jadi makin banyak klinik-klinik, makin banyak gitu. Jadi menjanjikan sih dok. Mic yang mana sih mati? Dua-duanya. Oh. Terus lanjut. Oh, kurang dekat. Oh, Kurang dekat. Oke. Iki enaknya kan kayak gini terus senginget bagus gini ya. Nggak terlalu dekat aku kok nyanyi. Oh. Kayaknya Ya itulah. Jadi aku pun juga seneng mendalami di dunia praktisi hewan kecil soalnya. Kalau di ternak besar sama unggas gak bisa aku. tapi pernah dok di hewan besar gitu. Gak ada di pikiranku aja. Jadi kayak bukan deh. Bukan di sini deh. Terus akhirnya akan terjun di dunia praktek. Aku udah lama kan, praktek udah 10 tahun kayak. Terus berapa tahun ini kan aku udah 7 tahun lah aku udah fokus ke bedah kan, soft tissue surgery. Nah, dari situ kan nemu produk-produk vet yang ternyata itu gini. Kita habis ngoperasi, ternyata habis operasi itu juga nggak boleh makan sembarangan gitu. Betul. Nah ternyata ya salah satu optionku kan juga di RC kan, terutama yang recovery. Terus itu. Makasih loh dok. Tapi sponsor masuk. Iya, masuk. Terus oke tadi. Itu sampai beneran kan gini. Dimakanya hampan, terus kalau misalkan butuh buat di feeding tube juga. Betul. Kan bisa diencerin gitu terus dimasukkan. Lebih enak sih. Nah aku taunya dari situ tuh ternyata kayak gitu. Misalkan aku habis operasi nih, ada masalah di VU gitu. Ternyata di VU ada masalah, misalkan ada batuk kayak terus ada tumor apa, terus diambil. Selesai operasi, makannya udah khusus pakai yang urinary, khusus yang SO. Tapi kalau dok sama punya ini nggak dok? Apa pet nggak? Punya hewan peliharaan nggak? Punya. Apa anjing, kucing? Kucing. Berapa dok? Berapanya tuh nggak tahu karena gini nggak di dalam. Oh, di outdoor ya. Jadi kayak stray cat gitu. Fun fact-nya setiap pagi aku buka pintu rumah sama setiap aku pulang kerja mereka pasti datang. Oh, minta makan. Kasih makan. Gitu. FC juga makanannya. Wih, stray cat tapi FC beneran. Tanya istriku kan. Apa itu? Apa FC-nya? Oh, justru malah persian. Padahal itu kucing stray cat. Soalnya aku bingung juga kan nyari yang apa gitu. Wah, yang paling gampang lah. Di kepala kan kucing yang cantik gitu persian kan. Ada di kepala kan. Terus yes, tapi itu di steril tuh. Apa ya? Kucing-kucingnya stray. Ada yang steril, ada yang masih belum. Mesti ngajak temennya dia. Iya. Misalkan lucu ya 3 gitu. Nanti ternyata nggak lama 4. Kalau nanti iya, sini ada makanan. Ikut. Ternyata dia gitu. Benar. Terus kayak miring senyap. Betul. Di klinikku malah ada ini golden standard harus pakai pakan RC yang protein enzigen. Kan bukan buat yang treatment kan? Iya bukan, benar. Ada kan protein enzigen. Benar. Itu golden standard klinikku kalau misalkan itu kena penyakit FIP.
Aku pernah cerita deh Iya benar. itu. Jadi golden standard beneran. Jadi bukan makan yang lain, Malah yang daily biasa ya. bukan tapi yang dia proteinnya sedikit. Karena harapannya gini, kan dia defisit protein toh. Biasanya kalau yang FIP tipe kering itu kan sampai kurus banget. Betul. Lah kita tuh butuh nambah proteinnya dia untuk masa otot. Kan gini, yang kering itu kan nggak bisa jalan toh. Biasanya Ke saraf ya. ke saraf sama ke ototnya. Akhirnya dia nggak bisa gerak. Nyeret gitu kan. Nah kita tuh selalu pakai protein sekian. Dan itu Balik. balik. Makanya aku tuh pengen tahu apa sih sebenarnya protein sekian gitu. Itu aku risetnya udah lama loh, 2 tahun. Jadi pakai makan A, ternyata nggak bisa pakai Tapi B. itu harus yang FIP tipe kering ya. Sebenarnya yang basah ya kita kasih, cuman bukan jadi golden standard. Tapi yang golden standard yang tipe kering yang kurus yang dia nggak bisa jalan. Oh, jadi sudah lebih kelihatan perubahannya yang tipe kering ya. Menarik tuh, nanti coba aku. Nanti Gimana? kirim aku ke Perancis biar aku tahu ini ternyata apa sih gitu. Tapi jangan loh sampai kita itu kita jurnalkan. Wih. Nah sekalian aku minta izin, gak apa ya. Jadi nanti aku mau ngomong kalau aku sih gini, udah kita tulis di jurnal. Tapi menarik sih, nanti coba aku kan di RC di Royal Canin itu kan ada bagian saintifiknya itu. Nanti coba aku diskusiin gitu. Masuk ini jurnal case study. Udah tak bikin. Jadi tinggal nunggu nanti kita itu nunggu event yang internasional. Oh, untuk di Baru ikut ya. kita masukkan gitu. Datanya lengkap udah. Bisa lah. Cuman aku belum berani nampilkan brandnya. Jadi yang kita tulis itu pakan dengan protein segini. Itu yang kita kasihkan. Terus ada setiap hari itu kan kita catat tuh berapa gramnya yang masuk, terus berapanya. Itu kita catat. Menarik dok, soalnya Exigen ini sebenarnya bukan di bagianku nih, karena ini kan untuk yang daily hewan sehat sebetulnya. Makanya menarik dok. Nanti coba aku juga penasaran. Betul. Soalnya juga pakai makan treatmentnya yang RC yang recovery itu nggak ngangkar. Karena tinggi itu protein, padat dia. Ya lah ya, tapi kan malah nggak, ya biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak bisa. Coba lah kita ngide protein sekian. Ya. Waktu itu ada ketakutan gini, nanti jangan-jangan si virusnya makannya tambah banyak kan kita kasih protein kan. Apanya dimakan. Ternyata enggak. Nah mungkin ada sesuatu yang khusus sehingga si virus yang nggak suka, tapi itu berapa bulan biasanya kelihatan? 2 minggu dia udah bisa jalan. Gitu. Tapi juga di treatment ya, ada treatment konvensionalnya. Terus ada satu case itu pernah juga kita akupuntur. Tapi tetap lah setelah kita kombinasi obat konvensional, akupuntur, terus sama protein sekian langsung. Awalnya yang benar-benar gak bisa jalan nyeret gitu, akhirnya nyeret. Akhirnya jalan. Tapi ini kejadian di beberapa udah beberapa pasien. Akhirnya sekarang jadi golden standard. Iya tadi ya, aku jadi golden standard. Karena berhasil, akhirnya dipakai sampai sekarang gitu terus. Already RC. Mantap. Keren nih menemukan celah. Nanti coba deh. Nanti aku coba tanya, menarik juga soalnya. Potong kita bisa dikirim ke Prancis. Buat lihat di pabriknya. Lo di RC udah berapa lama? Aku nih nanti udah 2 tahun jalan sih. Juni itu 2 tahun. Masuknya Juni tahun 2022. Jadi udah 2 tahun lewat lah. Tapi hanya skupnya Jawa Timur. Jadi aku pernah setahun kan Jawa Timur, Nusa Tenggara sama Bali. Ini tahun kedua aku full Jawa Timur. Tahun kedua skupnya Jawa Timur aja. Jadi dari Ngawi sampai Banyuwangi itu. Iya. Gede loh. Banyuwangi sampai. Iya. Kalau misalkan road trip tuh dari Surabaya ke Banyuwangi itu aduh. Seharian ya. Iya, jelas. Bener. Tapi seru sih. Tapi rumah di Surabaya. Kalau ke Banyuwangi ya pakai mobil kan? Ya, pakai mobil betul. Terus road di klinik-klinik gitu. Jadi kan lihat potensial di daerah-daerah gitu. Itu kan lewatin Surabaya, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo gitu-gitu. Jadi lebih tahu ini yang prospek, ini yang masih ini mah kayaknya banyaknya hewan besar gitu. Kliniknya nggak banyak. Tapi kan ya kota-kota yang kayak Malang, Banyuwangi kan juga udah mulai bagus. Iya, jadi kalau daerah sana itu yang menurutku ya dari lihat sekilas itu Banyuwangi sama Jember.
Iya. Jadi begitu masuk Jember atau begitu masuk Banyuwangi itu udah beda tuh situasinya, kondisinya, bangunannya, kepadatannya gitu. Jadi yang potensinya oke sih sana sih. Banyuwangi itu saya ada penggagasnya. Right. Risa ya, dokter Genteng ya, Risa. Genteng. Dokter Risa itu inilah munculnya Dokter Risa. Beliau itu juga ketua PDAI kan. Betul. Beliau muncul itu agak jauh lebih baik di apa ya? Pet care di sekitar situ itu akhirnya kena imbas itu. Bener. Sauku juga termasuk klinik yang lengkap ya dok ya. Jadi banyak yang ngerujuk ke mereka gitu. Iya ya. Istrinya itu seniorku deh. Iya. Lupa aku, siapa namanya? Dulu pernah ketemu aku di Jakarta, ketemu sama Dokter Risa. Ya lupa. Gitu. Kayak 2 tahun di atasmu ya? Atau enggak? Lupa aku. 1 tahun di atas. 1 tahun ya? 1 tahun di atas deh. Lupa aku namanya. Itu yo. Salah satu penggagas ya. Jadi terus di sana kan juga ada kampus kan. Iya, Universitas Banyuwangi, betul. Jadi cepet gitu agak di sana. Dibandingkan sama mungkin daerah-daerah lain yang gak ada kampusnya. Tapi Dok Rama ada niatan expand ke Banyuwangi, Jember gitu? Kayaknya lihat nanti aja. Kita udah perhitungkan area arah ke timur. Itu tuh PDH Jatim berapa ya sana tuh ya? Banyak Jatim, PDH Jatim itu. Paling banyak itu Jatim. Iya kan? Jatim itu dulu 8 ya atau berapa? Oh 11 ya? 11. Jatim 11. Dulu pernah sempat 13. Akhirnya di merger. Paling banyak Jawa Timur. Aku paling kampus ada banyak toh. betul. Ada UNER, Brawijaya sama UIK ya. Terus UNER yang Banyuwangi juga ada 4. Benar-benar. Rencana juga katanya ada di Jawa Timur lagi. FKH. Apa? Swasta atau negeri? Negeri. Rencananya, nah itu kan tetap banyak. Jadi potensial market lah. Betul. Bilang. Betul. RC top global lah. Nah ini loh kan RC. Ya strateginya biar bisa jadi apa ya? Top of mind-nya kita gitu loh. Vet itu coba deh dokter Tio apa udah pernah riset misalkan datang ke klinik gitu. Produk vet yang untuk treatment aku berani jamin nggak mayoritas bilangnya RC. Tuh. Ya itu jadi yang aku bilang sebelumnya, jadi kan kita emang fokus untuk mendukung juga vet-vetnya karena kan kita bekerja sama atau istilahnya tuh stakeholdernya RC Vet itu kan dokter hewan. Jadi kita sebisa mungkin pengennya ikut tumbuh bareng gitu dok. Jadi makanya kita senang banget nih dok kalau misalkan kita bisa ikutan meskipun supportnya nggak besar gitu ya, tapi kita ada ikutlah di situ gitu dari mulai dia mungkin starter terus nanti kliniknya mulai naik jadi intermediate, advance. Nah kita ikut di situ tuh ikut tumbuh bareng lah itu situ sih sebenarnya. Oh iya sih ya benar. Ya itu yang diperlukan sih sebenarnya. Jadi nggak hanya jualan kan. Betul. Jadi misalkan ya biasanya kalau orang jualan misalkan jual air gitu kan, ya sini air gitu, tapi tanpa edukasi airnya ini untuk apa. Betul. Kemudian kan kita juga RC kan fokus juga, makanya kita bilang ada pet shop, ada breeder, ada yang khusus pet. Jadi orang-orangnya tuh beda-beda tuh, nggak disamain. Jadi kalau aku khusus ya di produk vet, customerku ya dokter hewan. Jadi emang specialty ya di situ di vet. Iya sih. Jadi fokus gitu. Dan produknya juga variasinya lebih banyak dong. Variasi lebih banyak. Kemudian juga kita pengen selalu ada supply-nya. Jangan sampai nanti sudah top of mind nih misalkan recovery misalnya tiba-tiba nggak ada. Sedangkan itu dibutuhkan untuk kucing-kucing atau anjing-anjing yang pasca operasi atau anoreksia gitu. Ternyata nggak ada gitu. Makanya supply itu harus kita jaga terus dong. Selalu ada tersedia gitu. Oh iya benar ya. Benar. Tapi berarti kan pengiriman itu berarti dari Perancis gitu. Dikirim. Kalau yang di Indonesia kita punya yang melayani Indonesia itu ada dari Perancis sama dari Australia. Oh, sebenarnya pabriknya banyak. Iya, Korea, Cina gitu. Tapi pabrik belum ada di Indonesia ya? Belum. Apa ada rencana nggak? Apa belum ya? Itu soalnya itu atas itu. Kalau saya kan di bawah. Top global ya, elit global. Elit globalnya itu ya. Harusnya sih, ya pengennya sih ada ya minimal Thailand gitu, misalkan Indonesia gitu. Iya. Ada ya. Tapi belum sih, setahu. Soalnya kan kalau Asia kan takut rebutan ini kan, bahan baku. Biasanya gitu. Sama humannya kan. Kalau Australia kan apa ya? Kambing di sana aja jumlahnya lebih banyak daripada manusianya. Betul. Sumber protein itu
berlimpah. Ya, banyak pertimbangan sih dok kalau misalkan kita pengen buat pabrik gitu ya. Kan kayak contoh misalkan mana ya, mau bikin pabrik di Indonesia ternyata malah ke Vietnam atau ke Thailand. Jadi banyak faktor sih dok, yaitu masalah birokrasi dan lain-lain. Jadi nggak Iya. segampang itu. Dulu birokrasinya ya. Betul, betul. Sebenarnya kalau sekarang itu birokrasi pemerintah lebih mudah sih menurutku. Cuman ya mungkin yang bikin susah itu kadang belum ada orangnya, belum ada apa gitu. Belum ada aturan perundang-undangannya gitu. Iya. Menurutku yang bikin susah kita. Tapi kalau dari sistem administrasinya Indonesia tuh Udah baik ya. bagus. Aku kan juga bikin itu ada produk bikin gitu. Apa tuh? Itu makanan kaleng itu. Ini, ini. RC kan nggak ada nggak sih RC yang khusus kalengan? Kaleng ada. Ada kan? Aku belum pernah. Yang FKFT kan? Oh bukan, maksudnya yang daily. Oh, ada sih. Masa udah masuk di Indonesia? Ada kaleng-kaleng kayak papi gitu, yang produk-produk papi itu ada yang kaleng. Oh, aku malah gak Ada, tapi emang nggak karena kan di set kan ini. Kalau daily aku nggak begitu, tapi setahu ada yang kaleng-kaleng ada. Iya. Ya itu kan mungkin kan butuh yang basah, tapi ya Betul. kan ya recovery itu yang Benar. kaleng. Soalnya kalau di Royal Canin yang khusus yang fat sekarang itu lagi kampanye namanya mix feeding. Mix feeding. Jadi misalkan penyakit urinary SO gitu, kan ada yang kering tuh, yang dry. Nah, lebih efektif tuh kalau direkomendasikannya diberikannya itu dicampur dengan yang wet. Karena kan yang wet ini kan kandungan airnya lebih tinggi. Biasanya tuh kalau kucing-kucing itu kan minumnya sedikit, makanya dia mungkin kena batu gitu-gitu. Makanya di mix feeding kan dia dapat air dari yang wet itu. Jadi sekarang kampanyenya mix feeding. Terus aromanya jauh lebih indah, seger gitu. Betul. Iya. Tapi di RC itu ya menurut ini ada satu fun fact. Kalau ya kalau tahu juga. RC itu kalau packnya yang kayak gitu, pack itu dibuka, baunya itu nggak gampang hilang. Oh, aromanya ya. Aromanya itu masih tetap. Nah, coba dong aku mau tanya Dokter Rama nih. Dokter, kalau misalkan buka produk Royal Canin, misalkan yang 2 kilo lah gitu, itu langsung dituang ke toples atau gimana? Enggak pernah. Tetap di situ. Benar berarti benar. Nggak pernah aku ganti ke tempat lain. Benar. Jadi kan kadang tuh suka ada pet owner yang dibuka terus langsung dituangin gitu terus dibuang. Padahal itu nggak tepat. Karena kan di kemasan itu kan ada zat-zat yang untuk lebih awet, aroma dan lain-lain gitu. Jadi lebih bagus kalau misalkan kemasannya itu dimasukin ke toplesnya. Jangan dituang gitu. Makanya dari Royal Canin itu nggak secara prinsip kita nggak boleh sebenarnya repack. Jadi repack itu sangat merugikan. Terus takutnya nanti ketika misalkan klinik ada yang repack gitu atau customer ada yang repack, terus dibeli sama pet owner kan kita nggak tahu ya, apes kan nggak ada di kalender tuh. Ternyata bermasalah gitu. Nanti akhirnya kan brand kena, klinik kena, pet shop kena gitu. Jadi kita emang nggak pengen adanya repack. Makanya kalau dilihat di kemasan nih dok, terutama yang fat itu kan ada kemasan kecil, 400 gram. Biasanya kepake seminggu habis gitu-gitu. Jadi kita pengennya fresh pack terus. Iya sih, aku nggak pernah buka terus masukkan ke toples gitu. Jadi tetap di situ. Terus aku punya klip yang bukan klip kertas itu loh, klip yang jadi nanti langsung dimasukkan. Kalau kemasan yang besarnya sih ada zippernya gitu, ada zippernya. Kalau yang kecil kan nggak ada, betul. Jadi sebaiknya dimasukin ke toplesnya wadah-wadahnya itu, atau dilipet-lipet karetin gitu. Iya bener ya. Iya aku baru nggak aku. Oh iya ya. Kayaknya sih di tempat klinikku juga kayaknya enggak deh, nggak dituang deh. Nah, kalau pakan yang biasa aja gitu baru lihat. Ya soalnya kalau dokter lihat, kalau di Royal Canin itu kan kami pakainya best before date, bukan expired date. Mungkin kadang kan pet owner mikirnya, oh ini udah expired dok, udah expired gitu, nggak mau. Tapi sebenarnya beda nih dok. Kalau expired date itu kan misalkan obat nih, kalau sudah expired kan nggak boleh dikasih gitu. Nah tapi kalau best before boleh, selama kemasannya masih utuh, nggak bolong, kemudian nggak ada aroma tengik dan lain-lain, itu masih bisa dipakai 6 bulanan ke depan masih bisa. Jadi kita sebutnya BBD, best before date. Ya, tapi pet owner tuh expired gitu. Udah ide. Padahal beda. Beda.
Kita days before bener. Jadi cuman mungkin menurun tapi bukan membahayakan. Oh, Selama tadi kemasannya masih oke, baunya juga masih oke. Iya ya. Ya kalau inilah, klinikku sih insya Allah nggak pernah deh repack. Klinikku ya, Mantap. itu nggak pernah. Jadi ada beli gitu misalkan khusus, ya udah. Jadi itu kan kita kan aku klinik juga kerja sama pet shop. Betul. Terus ya udah beli di pet shopnya. Misalkan satu kucing dia harus butuh ini ya ini tok. Dan itu pun juga nggak kita jadikan satu. Maksudnya kan ada beberapa pasien ini yang nggak bisa pipis gitu misalkan. Jadi nanti pakan urinerinya itu ya satu-satu, nggak beli satu gede tapi tak buat banyak itu nggak pernah. Jadi misalkan ini kita butuhnya kecil sedikit gitu, ya udah beli 400. Iya. Itu sih di tempat nggak pernah yang kita beli yang 1 kilo itu nanti dipakai bertiga gitu nggak pernah kalau di tempatku. Ya ini temanku tanya gitu Bu, ada fun fact nggak tentang RC? Hal-hal yang lucu di RC gitu? Apa ya yang harus dieksi ya? Fun fact ya. Oke. Ada nggak? Apa itu ya? Misalkan kayak oh ternyata apa ya? Ternyata RC itu meskipun mahal misalkan harganya mungkin menurutku nggak terlalu mahal, tapi ternyata justru malah apa namanya? Yang punya striket justru pakai kayak gitu. Oke. Ya benar-benar nyambung berat. Jadi kan gini, kalau misalkan di masyarakat gitu ya, kan harga Royal Canin kan mahal gitu kan. Tapi sebenarnya Dok, kalau misalnya dokter lihat itu di kemasan, itu kan dikasihnya sebenarnya dikit. Jadi kita ngasihnya dikit, ada misalkan sehari cuman 20 gram atau 50 gram gitu-gitu. Jadi sebenarnya butuhnya sedikit aja tuh. Oh, di balik kemasan. Iya, di kemasan itu. Oh, di sini ada. Di sini. Lihat. Oh ya. Nah, ini Dok. Tuh. Ini Dok. Ini kan ada Dok. Oh, iya benar. Jadi misalkan di sini kucing 2 kilo itu sehari kalau misalkan dia kurus nih itu pakainya 40 gram. Kalau dia agak normal 33, kalau dia overweight 26. Ini per hari loh. Baru tahu aku ini. Ya, jadi jangan, nah ini nih yang bikin bocosnya itu kalau misalkan udah dikasih nih sampai pet owner ke anak-buahnya gitu ya. Masih tahu nih, kasih lagi. Ih kayak masih kok kasih lagi. Ya bocor Dok. Ya itu kan lucu ya. Lucu karena nggak tahu ya. Padahal sebenarnya kalau diperhitungkan ya mungkin belinya memang mahal tapi yang dikasih kan sedikit, betul sedikit. Iya. Iya sih. Jadi mungkin sama apa beli kopi itu masih lebih mahal beli kopi. Gitu. Jadi Iya ya itu sih sebenarnya karena harganya mahal aja tapi sebenarnya butuhnya sedikit. Dipakainya bisa lebih lama. Kayak kemarin aku dapat dari dokter Tri yang perhitungan gitu loh, butuhnya berapa yang pakai aplikasi. Oh, Vet Service ya. Vet Service. Kan tak pakai toh dari sekarang. Dulu kan aku nggak ngerti, dulu yang hitungnya manual gitu. Iya. Sekarang kan udah enak. Oh, ada ini sih, jadi berapa beratnya, butuhnya apa. Betul. Gitu. Nanti tinggal click and tap gitu semua. Nah, iya itu juga ngejawab. Kan kadang kolega tuh ketika mau rekomendasiin gitu ya. Misalkan mau program diet penurunan berat badan. Itu harus ngitung dulu. Kan lumayan menyita waktu tuh ya. Jadi sekarang kan sudah ada aplikasi Vet Service itu. Jadi otomatis tinggal input aja, nanti hasil keluar, hasilnya bisa di-share ke pet owner. Kayak gitu. Jadi udah lebih proper lah, lebih membantu sih menurutku. Benar. Kadang kan kita ya lupa ya, dokter hewan kan lupa. Hitung lagi. Ya, kalau ada aplikasinya kan tinggal dimasukin, nanti keluar rekomendasinya Pak. Itu mantep. RC terbaik. Tapi Dok, mau tanya Bu, dokter pertama kali tahu Royal Canin pernah nebak gak itu dari negara mana dulu? Tapi tebakan gue benar. Dari Prancis, Eropa. Soalnya dulu itu pertama aku nebaknya itu dari Eropa. Jelas itu dari Eropa. Terus ada kalau nggak salah itu zaman dulu itu ada masuk itu pernah dapat ininya juga sih, pernah dapat edukasinya aja. Ternyata dia dari sebelum aku dokter hewan malah. Aku udah tahu. Oh iya, kalau awal itu kan Royal Canin kan masuk lewat distributor Dok, namanya Rovaka kan. Nah dengar nggak ya Rovaka? Jadi ada distributor lah, mungkin kayak apa ya distributor ya, mungkin kayak perusahaan besar distributor lah Dok. Nah itu setelah itu
sempat nggak ada beberapa tahun gitu, Royal Canin akhirnya masuk prinsipalnya langsung gitu. Jadi Jadi nggak pakai namanya Royal Canin Indonesia. jadi nggak pakai distributor. Oh, berarti benar-benar asli dari asalnya. Asalnya, tapi kita kerjasama juga sama third party lah, pihak ketiga untuk proses-proses pengiriman gitu-gitu. Distributornya ya. Distributor. Tapi secara prinsipal kita ada langsung di Indonesia. Jadi ada pengawasan, ibaratnya ada penjaminan mutunya. Betul. Jadi yang misalkan ada yang ngomong ini benar-benar aslinya orang dari perusahaan Royal Canin gitu. Saya produk itu sekarang banyak palsunya. Nah, Tuh. yang online aku sering lihat tuh yang palsu gitu. Terus kenapa kok bisa lebih murah? Tuh kadang kan ini dari Thailand. Nah, saya juga sempat aku juga dengar isu katanya ini Royal Canin pabriknya dari Thailand gitu. Kok beda gitu-gitu. Dari Vietnam. Gitu. Biasanya sih gitu. Oh, ternyata ini karena ya bagusnya ya karena ada prinsipalnya. Iya. Ada yang menjamin nih kalau ini benar asli. Betul. Jadi kalau untuk produk vet ya apa namanya terjadi rekomendasi di ruang praktek, belinya di klinik. Gitu. Jadi aman tuh, nggak mungkin palsu kan. Mantap. Wih, selama ini 40 menit. Gak kerasa ini. Gak kerasa. Biasanya 30 menit capek aku. 40 menit udah cukup. Lama mantap. Gitu. Ya situ aja sih. Aku ada oleh-oleh satu lagi ini. Di Apa nih dok? telur ini telur berkah. Namanya ini Omega ini dok. ya telur berkah itu. Terus dia tuh omeganya 10 kali dari telur normal. Punya dokter ya? Punya dokter. Punya dokter ada. Punya dokter aman? Bukan, ini punya senior. Mas ini sponsor. Oh iya. Tinggi antioksidan. Terus dia punya antioksidan. Jadi dia tuh ngerawosi makanannya itu untuk ayamnya. Nanti biar output di telurnya hasilnya telur. Ini kalau aku misalkan ini kan misalkan udah habis nih, aku nyari di mana dok? Ada di Tokped. Di Tokped. Nanti biasanya tak sertakan di deskripsi video ini. Ada kok. Begitu. Buat oleh-oleh lah. Buat oleh-oleh anakku nih. Iya. Biar gak ini. Stunting. Bener. Soalnya kayaknya tuh di rumah tuh makan telur gitu. Iya cepet habisnya gitu. Aku seminggu pasti dikirimin ini sama yang punya. Yang punya senior. Ininya di mana dok? Ininya apa namanya? Kandangnya di mana? Ada banyak. Salah satunya ada yang Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Ada yang di Lamongan, ada yang di Tuban, ada yang di Blitar, banyak. Sip. Makasih loh dok. Siap. Telur berkah. Jadi makan telur itu masuk surga. Iya berkah ya. Sip. Thank you dok. Ya, terima kasih aku ini. Terus itu sponsor masuk nih kata itu. Deal ya. Siap. Makasih.